Al-Quran surat Hud ayat ke-82 insyaallah sampai ayat 88. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Falamma maka ketika jaa telah datang amruna perintah kami, ja'alna kami jadikan 'aliyaha bagian atasnya, safilaha berada di bawahnya, wa amtarna dan kami hujani 'alaiha di atasnya, hijaratan bebatuan, min dari sijilin tanah yang dibakar dengan api, mandud secara bertubi-tubi. Nah, jadi di ayat ke-82 ini menceritakan tentang kehancuran ya kaum Nabi Lut atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, kita tahu bahwa Nabi Lut ini kaumnya ya adalah kaum penyuka sesama jenis ya, yaitu sekarang dikenal homoseksual ya. Nah, jadi ternyata ya Allah sangat murka ya dengan perbuatan seperti itu ya, karena perbuatan yang sangat keji ya. Bahkan di sini kalau kita lihat artinya ya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Nah, jadi ulama tafsir menyatakan bahwa menjungkir balikan ini saking murkanya Allah ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa bawah bumi ini ya, di bawah bumi ini gempa, kemudian juga disertai seperti gunung meletus seperti itu ya. Jadi ibaratnya tuh di bawah bumi gas-gasnya itu, gas alamnya itu runtuh ya, sehingga yang di permukaan atas ini jatuh ke bawah, yang di atas itu hancur tertimbun. Nah, karena perbuatan menurut ulama tafsir ya, perbuatan kaum Nabi Lut ini, mereka itu kan ibaratnya seperti jungkir balik ya, karena yang harusnya suka dengan perempuan ya, laki-laki harusnya suka dengan perempuan, tapi mereka terbalik ya, suka dengan laki-laki. Nah, maka azabnya ini luar biasa ya, sangat mengerikan sekali ya, karena ini menyalahi aturan Allah yang menimbulkan kemurkaan yang sangat besar. Karena binatang saja ya, bahkan ini dikatakan para ulama tafsir ya, perbuatan seperti ini kalau sekarang itu dikenal dengan LGBT ya, mau lesbian, mau gay ya, mau transgender. Nah, baik perempuan suka sama perempuan, laki sama laki, ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah, karena bahkan lebih rendah dari binatang. Karena binatang saja itu tidak ada yang menyukai sesama jenis, tapi kalau manusia sudah melakukan hal seperti ini, bahkan mereka derajatnya lebih rendah bahkan dari binatang. Nah, kita kembali mengingat ternyata menurut orang-orang yang mengamati ya, meneliti bahwa kejadian ya tsunami ya di Aceh, kemudian banjir bandang yang melanda daerah Sumatera Barat, ternyata di situ ada kemaksiatan yang merajalela tentang kaum homoseksual ini ternyata. Nah, seperti kita pernah mendapatkan data ya dari Dr. Inong itu, beliau katakan ya bahwa di sana itu di daerah Aceh, Sumatera Barat itu karena kebanyakan laki-laki tadi suka sesama laki-laki. Nah, kalau di Aceh menurut beliau karena tadi fatherless ya, kurangnya sosok ayah, diakibatkan banyak yang poligami di sana tapi menelantarkan ya anak-anaknya kalau di Aceh. Kalau Sumatera Barat beliau katakan budayanya di sana seorang ayah itu terlalu dominan sehingga terlalu keras ya mendidik anaknya, yang membuat juga ada jarak hubungan ya antara anak, yang akhirnya mereka kehilangan sosok ya kasih sayang seorang ayah. Dan ketika mereka menemukan ya kasih sayang itu di luar ya sesama jenis, dan itulah yang terjadi. Nah,
Jadi sebenarnya setiap musibah itu, dibalik itu pasti ada kemaksiatan yang memang sudah ini tadi ya, mengundang murka Allah yang sangat besar. Nah, kita ingat juga bagaimana dulu di Palu ya, gempa, di situ juga ternyata kampung yang terjadi judi, kemudian di sana ada prostitusi ya, segala macam kemaksiatan di kampung itu Allah hancurkan ya, seperti itu. Bahkan kampung yang berdekatan ternyata sebelahnya ya, kalau kita lihat-lihat lagi videonya, review lagi, kampung sebelahnya yang di situ masyarakatnya baik ya, yang katanya sih di situ suka pengajian ibu-ibunya, jadi jauh dari kemaksiatan, tetap utuh kampungnya, padahal sangat berdekatan ya, bersebelahan kampung. Itulah, jadi tidak pernah salah ya Allah ketika menimpakan tadi suatu azab ya, karena memang tidak salah alamat ya azab itu. Bahkan nanti kita lihat ya di ayat ini diturunkan tadi ada batu-batuan ya, batu-batuan itu bahkan ada namanya, ada nama si A si B, jadi benar-benar itu menyasar personal ya, orang-orang itu tidak satupun tidak luput ya dari azab Allah. Jadi walaupun dia berada dimanapun ya, kalau sudah azab itu datang maka tidak bisa dia melarikan diri. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya, musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Musawwamatan, dan diberi nama atau tanda, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, wa ma hiya, dan tidaklah ia, minaz zalimin, dari orang-orang yang zalim, biba'id. Nah, jadi batu-batu tadi itu ada nama-namanya ya, nama orang-orang yang akan dilempari Allah tepat sasaran ya, tidak pernah salah. Yang diberi tanda, katanya Allah menyampaikan ya, diberi tanda oleh Allah, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Nah, jadi itu benar-benar tepat ya mengenai orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita perlu memahami ya, semua perbuatan zalim itu baik kepada Allah, kepada masyarakat, maupun kepada diri kita sendiri, itu kalau kita tidak segera bertobat, maka itu akan mengundang ya siksaan dan azab Allah, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, maka dari itu kita melihat yang hari ini mungkin ya, orang yang berbuat maksiat, berbuat zalim, tapi masih belum diberikan azab, jangan dikira itu suatu kebaikan ya, karena kalau di dunia ini tidak Allah ingatkan ya, tidak Allah beri teguran, berarti Allah menginginkan azab yang lebih lagi di akhirat nanti ya, yang bahkan kekal abadi siksaannya. Nah, jadi kalau kita di dunia misalnya ada dosa-dosa yang lalai kita taubati, kemudian Allah tegur ya dengan ujian, dengan sakit kadang ya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah mengirimkan teguran itu untuk mengingatkan kita supaya kembali ke jalan Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah biarkan istidrat ya. Nah, tapi kalau Allah masih sayang, makanya ujian itu dipahami oleh sebagian ulama itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Karena Allah ingin kita itu sadar, kita kembali. Jadi itu sebenarnya dibalik sakit, ujian, musibah ya, ingin kita kembali introspeksi, kembali bertobat, muhasabah, dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tiada lain ya. Jadi jangan pernah kita sibuk kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan lain-lain. Jadi setiap ada penyakit, musibah, yang pertama itu kita adalah perbanyak istighfar, bertobat ya, kemudian introspeksi diri, dan kita dekati Allah untuk meminta penyelesaian solusi segala permasalahan kita. Nah, bukan kita sibuk kadang menyalahkan lain-lain. Karena tepat tadi ya, seperti gambaran di sini, semua azab, semua ujian itu tepat sasaran, tidak pernah salah. Bahkan ya, kalau di sini Allah gambarkan satu persatu batu itu ada namanya si A, si B, itu tepat mengenai orang-orang tersebut. Begitu juga ujian yang kita terima itu tidak pernah salah. Itu memang untuk kita, dan itu memang cara Allah menyayangi kita supaya kita kembali kepada Allah. Nah, demikianlah untuk cerita tentang Nabi Lut dan kaumnya. Nah, di ayat berikutnya ini kita akan menyimak ya kisah tentang Nabi Syuaib dan para kaumnya, yaitu kaum penduduk Madian ya.
Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila, dan kepada Madyan, kaum Madyan, akhahum, saudara mereka, Syu'aiba, Nabi Syu'aib ya. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, i'budullah, kalian sembahlah Allah, ma, dan tidak ada lakum, bagi kalian, min, dari ilahin, dari Tuhan, gairuhu, selain dia. Wala, dan jangan, tankusu, kalian mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Ini sesungguhnya aku, arakum, aku melihat kalian, bi khairin, dengan baik, wa ini, dan sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, alaikum, atas kalian, azaba, siksaan, yaumin, hari, muhitin, yang mengepung atau menghancurkan. Nah, jadi artinya secara keseluruhan, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu kiamat. Nah, jadi di ayat ke-84 ini berbicara tentang kaum Nabi Syu'aib, yaitu penduduk Madyan ya. Di sini ada seruan yang pertama ya. Jadi tauhid dulu ya, di sini mengesahkan Allah. Nah, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Nah, itu inti dari dakwah ya seluruh para rasul. Yang pertama yaitu mengajak untuk memurnikan ya kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Ini merupakan dasar ya, pondasi seluruh amal. Jadi ini yang harus terus ya kita perbaiki tauhid kita ya. Jangan sampai ternodai tadi ya, ketika ada rasa ria, ujub. Nah, itu tidak murni berarti untuk Allah. Jadi semua amalan itu harus kita murnikan niatnya, ikhlas hanya meraih ridha Allah. Ini yang pertama. Bagaimana kuatnya iman seseorang ini berawal dari pondasi ini seluruh amal, yaitu tauhid yang benar, yang lurus. Nah, kemudian barulah ya di sini Nabi Syu'aib menyampaikan syariat. Nah, jadi yang pertama memang akidah itu harus kokoh ya. Yang kedua syariat. Janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Nah, karena memang kaum Nabi Syu'aib ini ya, mereka itu berniaga dengan cara curang. Nah, jadi kalau di takaran itu, kalau mereka mau menakar ya untuk dijual, itu dikurangi ya, entah dengan modifikasi alat timbangan dan lain-lain ya. Kalau mereka yang membeli, mereka minta lebih. Nah, jadi di sini ada kecurangan, padahal kalau mungkin ya orang saat ini kita kan menemukan kadang ya ada bakso ditambah boraks, ada tambah formalin kadang ya untuk awet segala macam. Ini pada hakikatnya sama ya, melakukan kecurangan, penipuan ya. Walaupun mungkin dilihat secara ini kecil ya, tapi di sisi Allah ternyata sangat besar ya. Karena berawal dari ketidakjujuran inilah ya ternyata mendatangkan kemaksiatan lain ya, diawali dari yang mungkin dianggap kecil ya, tapi ketika itu menjadi kebiasaan maka akan terus mengundang ya kemaksiatan yang lebih besar. Nah, di sini Allah jelaskan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang makmur, yang baik. Nah, padahal mereka itu ibaratnya sudah sukses ya dalam perniagaannya, tapi masih saja mau melakukan kecurangan ya, walaupun itu tadi dianggap kecil ya, dianggap mungkin tidak terlalu berarti, tapi di sisi Allah kecurangan kecil ini ternyata dapat mengundang ya, menjadi sebab azab yang sangat berat ya di sisi Allah. Bahkan Allah nyatakan di sini pada hari kiamat mereka akan dibinasakan. Nah, jadi dari ayat ini hikmah yang harus kita ambil ya, yang pertama tentunya kita harus senantiasa memperbaharui ya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan kita tahu ya,
ketika kita meninggal bisa mengucapkan kalimat tauhid ya, syahadat ini dijamin husnul khatimah. Nah, karena itu di samping kita perbanyak zikir lisan ya, kalimat la ilaha illallah ini juga harus kita maknai ya. Kita memurnikan setiap aktivitas kita adalah dalam rangka meraih ridha Allah, menghamba kepada Allah, beribadah, hidup dan mati hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Karena inilah tiket ya ke surganya Allah, tauhid yang lurus ya, akidah yang lurus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi ya, rizki banyak ya tapi diperoleh dengan cara yang haram itu akan mendatangkan keburukan ya. Nah, jadi tidak akan menjamin keselamatan. Jadi kita berhati-hati ya, jangan sampai karena tergiur ya untuk keuntungan yang besar akhirnya mengadakan penipuan ya, mengadakan kecurangan. Nah, makanya hari ini kita melihat banyak sekali ya kecurangan. Jadi ayat ini ternyata saat ini pun kembali terulang. Banyak yang bikin produk kecantikan kadang mengandung zat berbahaya ya. Kadang juga tadi makanan dengan pengawet sintetik segala macam ya, agar tetap awet, agar tetap lezat, tapi ditambahkan hal-hal yang justru merusak ya tubuh kita. Nah, itu termasuk kecurangan ya, karena ketika melakukan zalim ya kepada orang lain, itu juga mengundang tadi azabnya Allah ya. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian tadi kecurangan walaupun dianggap kecil ya, tetapi di sisi Allah murka Allah sangat besar dan itu akan mendatangkan azab Allah baik di dunia bahkan tadi sampai di hari kiamat. Nah, sehingga di sini dari ayat ini Allah menginginkan kita senantiasa jujur ya dalam melakukan transaksi perniagaan atau dalam hal apapun. Allah menginginkan kita senantiasa jujur, kemudian kita disuruh untuk senantiasa bersyukur ya atas nikmat Allah, yaitu jangan sampai ya kufur nikmat. Nah, tanda bersyukur yaitu tadi memperoleh ya nikmat ini dengan cara yang benar, kemudian tidak melakukan kecurangan ya. Artinya tanda syukur itu ya menggunakan juga nikmat Allah itu di jalan kebaikan, tidak untuk bermaksiat. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, kita diminta Allah untuk senantiasa menjadikan tauhid ini ya yang lurus, akidah yang lurus ini sebagai dasar kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita kembali ayat 85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, awfu, cukupkanlah al mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil kisti, dengan adil, wala, dan jangan tabakhasun nasa, kalian mengurangi manusia, asya'ahum, barang-barang mereka, wala, dan jangan taksau, kalian berbuat kejahatan, fil ardi, di bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, jadi berbuat kerusakan ini bukan hanya secara fisik ya, bahkan non fisik tadi ya, permasalahan ekonomi, politik, dalam melakukan hal apapun ya, kita tidak dibolehkan untuk merusak, melakukan kerusakan. Melakukan kerusakan artinya yang bertentangan dengan syariat. Jadi kita tidak bisa ya memisahkan antara ibadah ya antara akidah ya dengan syariat. Nah, ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka kita wajib mengikuti aturan Allah, syariat Allah, baik melalui Al-Quran maupun hadis sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa terpisahkan ya, dalam kita bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, itu pun tetap harus mengikuti aturan-aturan Allah. Adapun aturan-aturan manusia selama itu tidak bertentangan ya dengan aturan Allah, maka kita pun juga harus mengikutinya ya, supaya keadaan ini tetap aman, tentram ya. Ibaratnya nih,
seperti peraturan lalu lintas ya, lampu merah berhenti misalnya, walaupun itu bukan syariat Allah ya, tapi ketika aturan itu membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita juga untuk mentaati dalam rangka tidak menzalimi orang lain ya, karena kalau kita melanggar bisa jadi kecelakaan ya, kemudian banyak ya efek lainnya yang akan merugikan bukan hanya diri kita tapi juga orang lain. Jadi Masya Allah ya, Islam itu menggambarkan ya seluruh kehidupan kita ini diberikan petunjuk ya, supaya semua itu berjalan dengan kebaikan ya, dengan kemaslahatan, sehingga semuanya dalam kemakmuran ya, keselamatan dunia bahkan sampai di akhirat. Jadi tidak bisa seperti orang-orang tadi ya yang LGBT itu, mereka kan menolak ya, itu hak asasi gitu ya. Mereka tidak mau diatur, tidak mau diturut campur, katanya ini kita sendiri, tidak ada merugikan kalian gitu. Tapi di sisi Allah ya, ketika kemaksiatan itu merajalela terang-terangan bahkan ya, tetapi kita tidak mencegahnya, maka kita pun akan bisa kena azab itu ya. Nah jadi kalau misalnya di daerah kita ini ada yang berzina, maka itu 40 tetangga ya, 40 rumah sekitarnya itu kalau tahu perbuatan itu dan membiarkan, maka akan kena azabnya. Nah kita bahaya sekali, tidak bisa membiarkan kemungkaran ini ya. Jadi apalagi kalau sekarang orang dengan bangga kadang ya di medsos dimanapun mempertontonkan kemaksiatan, maka itu wajib hukumnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Minimal kita tidak mendukung ya, misalnya dengan like atau subscribe ya orang-orang yang bermaksiat. Nah kalau perlu nggak usah ditonton, kalau kita lebih baik bisa berkomentar untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih baik lagi, memberikan, meluruskan ya. Nah jangan sampai mendukung kemaksiatan, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Karena ini tadi ya, dampaknya itu bukan hanya diri yang bermaksiat, orang-orang sekitarnya pun ya, ketika membiarkan kemaksiatan itu maka akan kena azab Allah ya. Nah karena itu tadi di sini kembali ya hikmahnya di ayat 85, Allah menegaskan ya bahwa Islam itu memang mengajarkan kejujuran ya. Jadi tidak boleh tadi ya tidak jujur, kembali lagi dikuatkan ya tentang takaran, timbangan itu harus dengan adil, tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak-hak orang lain. Nah kemudian menzalimi orang lain ini ya, menzalimi hak orang lain ini termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang mengandung kerusakan. Nah sehingga di sini perlu kita pahami pentingnya keberkahan rizki itu bahkan lebih penting ya daripada banyaknya keuntungan. Nah jadi untuk apa banyak keuntungan tapi di situ terjadi kemaksiatan ya, kecurangan, maka itu akan mengundang cepat atau lambat, mengundang murka Allah, mengundang azab Allah, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi jangan pernah kita tergiur ya untuk mendapatkan keuntungan, mencari dengan cara-cara yang tidak diridai Allah. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 85, kita disuruh berlaku adil ya di dalam setiap pekerjaan. Jangan pernah merugikan ya atau menzalimi orang lain. Jangan pernah kita merugikan hak-hak orang lain. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Kemudian kita juga diperintahkan Allah untuk menjadi pribadi yang amanah ya. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan amanah ya, maka kita harus tunaikan dengan yang terbaik ya. Jangan sampai kita melakukan kecurangan. Nah kemudian di ayat 86, Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Baqiyatu yang tersisa Allah, dari Allah, khairun lebih baik, lakum bagi kalian, in kuntum jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang mukmin. Wa ma ana dan bukanlah aku, alaikum atas kalian, bihafiz sebagai penjaga. Nah kemudian di ayat 86, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atasmu. Nah jadi dari ayat ini
baqiyatullah tadi ya. Kata-kata ini dipahami para ulama tafsir sebagai rezeki yang halal yang Allah sisakan ya setelah seseorang itu meninggalkan cara-cara haram. Jadi walaupun misalnya ya orang berbisnis keuntungannya hanya sedikit ya, tetapi di sisi Allah keuntungan sedikit itu lebih baik daripada keuntungan besar yang diperoleh dengan cara curang. Karena rezeki yang halal tadi ya itu membawa keberkahan. Nah, keberkahan itu artinya mengundang kebaikan-kebaikan yang lain ya. Jadi dengan rezeki yang halal kita semangat beribadah, kita badan sehat ya, keluarga juga tentram. Keberkahan itu artinya kebaikan yang sangat banyak yang terus ya akan bertambah kebaikannya. Nah, kemudian di sini keimanan itu ya harusnya melahirkan sikap qanaah. Jadi bagi orang yang beriman harusnya itu sikap qanaah itu merasa cukup ya dengan yang Allah takdirkan kepadanya. Jadi tidak ada iri dengki dengan rezeki orang lain, karena dia tahu betul ya yang Allah berikan kepada dia itu yang terbaik. Kalau dia diberikan lebih, bisa jadi dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk kesombongan. Makanya kadang ya, apapun yang ditakdirkan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah pakai kacamata orang lain ya. Ketika apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Jadi tidak usah kita merasa iri, dengki dengan rezeki yang diperoleh orang lain. Allah menginginkan kita qanaah, merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ada niatan mendapatkan lebih dengan cara tadi kecurangan. Nah, kemudian di sini Allah menegaskan tugas para nabi itu hanya menyampaikan ya, bukan memaksa. Nah, jadi ketika kaum Nabi Syuaib ini ya menentang, tidak mau menerima dakwah beliau ya, beliau tetap bersikap santun, tetap menyampaikan dengan lemah lembut ya. Karena ini tadi ya, nabi, para ulama itu hanya menyampaikan, tidak memaksa. Perkara orang mau melakukan atau tidak, itu wewenang Allah ya untuk memberikan hidayah atau tidak. Yang tugas utama hanya menyampaikan. Jadi tidak ada paksaan. Karena Islam itu bukan dilihat dari jumlah ya, banyak misalnya masuk Islam tapi dipaksa, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Jadi benar-benar harus lahir ya dari niat yang ikhlas tulus ketika melakukan suatu amal ibadah, termasuk juga ketika menerima ya di sini ajakan berislam, itu harus memang dengan niat ikhlas, bukan karena takut atau karena paksaan. Jadi benar-benar harus lahir dari hati kita, niat kita yang tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ya dari ayat ini, Allah perintahkan kita untuk senantiasa memperoleh rizki dengan cara yang halal. Kemudian jangan sampai kita tergoda keuntungan dengan cara yang haram. Nah, kemudian kita harus percaya bahwa Allah senantiasa mencukupi hambanya yang bertakwa. Nah, jadi dengan ketakwaan ini kita harusnya tidak perlu khawatir ya dengan apapun, karena Allah sudah berjanji ya bagi orang-orang yang bertakwa ini Allah akan mencukupi ya segala kebutuhannya. Nah, kemudian di ayat 87, qalu ya Syuaib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Qalu, mereka berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka, apakah salat kamu tak muruka, memerintahkan kamu, an, agar natruka, kami meninggalkan ma, apa yang ya'budu, menyembahnya, abauna, nenek moyang kami, au an naf'ala, agar atau kami meninggalkan fi amwalina, dalam harta-harta kami, manasya'u, apa yang kami kehendaki. Innaka, sesungguhnya kamu, la anta, sungguh kamu, al-halimu, sangat penyantun, ar-rasyidu, dan cerdas. Nah, ini sebenarnya olok-olokan ya oleh kaumnya ya. Nah, kaum Syuaib ini penentangan mereka dengan nada mengolok di sini. Nah, mereka berkata tadi ya, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami?
atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Jadi menurut ulama tafsir ya, perkataan mereka ini sebenarnya adalah olok-olokan ya kepada Nabi Syuaib ya. Jadi mereka ini mengingkari ya kalau kehidupan di dunia itu harus mengikuti aturan Allah ya. Nah, kan sekarang banyak nih orang yang tadi mengatasnamakan hak asasi, mereka tidak mau diatur ya dengan aturan Allah. Kan banyak ya yang mengaku beriman tapi tetap jalan korupsi ya, tetap jalan kemaksiatan karena mereka memisahkan ya antara akidah dan syariat. Padahal hakikatnya akidah dan syariat ini tidak bisa terpisahkan. Nah, bahkan akhlak kita ya, kemudian apa yang kita lakukan itu adalah cerminan dari iman. Nah, semakin baik akhlak kita, semakin baik perbuatan kita, semakin mendekati ya apa yang Allah perintahkan, semakin mengikuti syariat, itu adalah bukti keimanan. Sebaliknya ya, kalau kehidupan kita akhlaknya buruk ya, kemudian jauh tadi dari aturan syariat, berarti iman kita yang bermasalah ya, karena ini konsekuensi iman ya, akidah itu adalah mengikuti syariat Allah. Jangan mengaku beriman kata Allah kalau belum dibuktikan ya dengan amal ya. Jadi tidak cukup iman itu hanya ada di dalam kalbu kita, tapi ya dibuktikan dengan amal-amal soleh, dengan akhlak kita. Nah, jadi kaum Nabi Syuaib ini mengejek beliau ya. Mereka menganggap tadi agama itu tidak boleh mengatur urusan ekonomi, tidak boleh mengatur urusan harta. Nah, padahal Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk cara memperoleh maupun cara menggunakan harta kita. Nah, walaupun itu kita yang memperolehnya, tetap ya cara menggunakannya itu harus sesuai dengan aturan syariat. Artinya ada hak di situ, ada kewajiban ya seperti zakat, ada hak orang lain untuk diinfakkan, sedekahkan, termasuk juga jangan kita gunakan harta itu untuk bermaksiat. Nah, sehingga di sini hikmahnya orang yang mengajak pada kebenaran itu memang sering mendapatkan ejekan ya, itu memang ujian ya. Ujian ketika kita menyampaikan kebenaran itu pasti ada orang yang tidak suka. So alim kamu, so ini kadang ya. Nah, kamu aja belum baik misalnya. Dan itu memang dari dulu ya Allah sampaikan, begitu juga yang dialami oleh para nabi dan rasul, selalu mendapatkan penentangan ya, kemudian ada yang mengejek. Tetapi kita tidak boleh gentar ya, tetap selama kita yakini itu ya sudah mengikuti aturan Allah, sudah mengikuti Al-Quran, Sunnah, maka kita tidak boleh gentar, tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Karena di sisi Allah ya, orang yang menyampaikan kebenaran, senantiasa mendakwahkan Islam ya, itu adalah sebaik-baik manusia, yaitu yang senantiasa menolong agama Allah. Bagaimana agama Allah ini sampai nanti ke umat di akhir zaman, karena masih ada orang yang mau terus ya menyampaikan tentang ayat-ayat Allah ini. Kalau tidak kita sampaikan, berhenti, tidak didakwahkan, maka bisa jadi nanti Al-Quran ini hanya seperti buku-buku lain ya, yang tidak mengandung mukjizat. Nah, seharusnya Al-Quran ini terus ya kita rasakan mukjizatnya dengan terus kita pelajari, kita tadaburi, kita pahami, lalu kita amalkan apa di balik ayat-ayat itu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Termasuk ini tadi ya, di sini hikmahnya sholat yang benar itu ya harusnya mempengaruhi akhlak kita dan juga termasuk mempengaruhi muamalah. Nah, jadi kalau ibadah yang benar ya, sholat kita itu sudah benar, tanda sholat kita diterima, harusnya akhlak kita juga berubah menjadi lebih baik. Tidak ada iri dengki, tidak sombong, kemudian tidak juga suka emosional ya, suka marah misalnya. Nah, harusnya itu berkolerasi positif ya, berbanding lurus antara keimanan tadi ya, antara ibadah dan juga akhlak. Nah, sementara kalau masih ya muamalah misalnya dengan orang lain jahat ya, suka melakukan keburukan ya, gibah misalnya, menggibahi orang sukanya, kemudian suka iri dengan orang lain, berarti ada masalah dengan ibadah kita selama ini. Bisa jadi ibadah kita belum ya diterima Allah karena tidak mempengaruhi akhlak. Jadi ibadah yang benar, sholat yang benar
yang ditunaikan dengan khusyuk, dengan niat ikhlas, harusnya merubah akhlak kita. Jadi kalau kita masih belum berubah, masih mudah marah, masih mudah menggibah, masih mudah iri, dengki, masih banyak penyakit hati di dalam diri kita, maka kita harus perbaiki sholat kita ini yang pertama kali. Perbanyak lagi tadabur Al-Qur'annya, kemudian zikirnya, sholat malam, puasa. Karena Islam itu ibadah-ibadah ini akhirnya akan merubah kita seharusnya ya. Jadi kalau kita masih belum berubah, jangan putus asa, terus kita perbanyak. Mungkin kita masih kurang zikirnya, masih kurang ya tilawahnya. Itu tanda-tanda kalau ibadah kita belum baik, karena belum mempengaruhi akhlak kita dan juga muamalah. Jadi Islam ini agama yang menyeluruh ya. Jadi semua aspek kehidupan itu diatur oleh Allah supaya rahmatan lil alamin ya. Jadi kalau dilaksanakan dengan mengikuti aturan Allah, maka Islam itu akan menenteramkan, akan membahagiakan bukan hanya di dunia, apalagi di akhirat. Nah, di sini kita jangan malu menjalankan syariat, walaupun kadang ya, ngapain misalnya jilbab gitu ya, panjang-panjang. Nah, karena kita tahu syarat ya, jilbab syar'i itu minimal menutupi dada. Nah, jadi kancing baju kita menutupi dada itu, paham ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai payudara itu terlihat ketika memakai jilbab. Nah, walaupun sekarang modelnya macam-macam misalnya, tapi yang penting tetap mengikuti syariat. Tidak boleh tembus pandang misalnya ya, tidak boleh yang pakaian ketat gitu. Nah, jadi jangan malu walaupun dibilang kita kuno, ketinggalan, nggak modis misalnya. Tapi selama itu ya sesuai aturan syariat, maka kata Allah di sini kita harus bangga, percaya diri ya, karena kita hanya mengharap ridha Allah, bukan penilaian manusia. Nah, kemudian dari ayat ini kita harus menerima semua aturan Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan perkara ke kamar mandi aja kita ada aturannya ya, kaki kiri, membaca doanya ada khusus ya. Nah, apalagi masalah-masalah yang besar, masalah ekonomi, masalah bermuamalah, masalah berpolitik. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam itu tidak usah ikut-ikutan politik, kotor, tidak. Tapi Allah contohkan melalui Rasulullah menjadi kepala negara, Rasulullah juga menjadi seorang panglima perang, Rasulullah juga menjadi seorang ayah, menjadi seorang pedagang. Jadi karena semua aspek kehidupan, makanya tidak bisa ya orang yang menganggap dirinya udah baik, sudah fokus aja ibadah, nggak usah ngurusi politik. Tidak bisa ya. Jadi karena memang Islam itu seluruh aspek. Jangankan hal kecil tadi ya, perkara ke kamar mandi, apalagi perkara yang negara ini ya. Kita lihat sendiri bagaimana ketika negara itu misalnya ya diatur, dikuasai oleh orang-orang yang tidak tahu Islam ya, yang dengan seenaknya melanggar aturan, itu kan efeknya akan ke kita juga. Bagaimana kalau misalnya dilegalkan tadi LGBT ya, misalnya nih ada kan negara-negara ya yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nauzubillah min zalik ya, betapa beratnya kita mendidik anak-anak kita kalau negara misalnya membolehkan ya seperti itu. Nah, karena itu kita jangan fobia ya dengan Islam ini tidak bisa ya, harus memang seluruh aspek kehidupan harus kita jalankan ya. Makanya kita tidak bisa cukup ya beribadah, ibadah mahdoh saja, hanya urusan dengan Allah, tapi dengan muamalah kita tidak mau mengikuti aturan syariat, maka itu tidak bisa ya. Jadi Islam ini harus diterima secara kafah, secara menyeluruh. Kemudian kita harus senantiasa bersabar ya menghadapi celaan tadi ya, ketika kita menyampaikan kebenaran. Kadang kan masih banyak orang yang menganggap kalau misalnya ustadz ikut-ikutan berpolitik cuma cari kekuasaan, itu tergantung niatnya ya. Kalau niatnya memang ingin ya supaya negara berkontribusi ya, di negara ini diatur oleh orang-orang yang soleh, bisa membawa masyarakat, justru itu dampak amal jariahnya lebih besar Bu. Misalnya nih ya, dia seorang kepala negara misalnya, ataupun kepala suatu pemerintahan. Kalau dia ini ada suatu wilayah tuh ya, kalau dia tetapkan tidak boleh ada bank konvensional, semuanya disuruh berubah menjadi syariat, bank syariat. Kan Masya Allah ya, jadi tidak ada praktek riba di kotanya ya. Bagaimana masyarakat senantiasa bermuamalah dengan
dengan aturan syariat kan itu mendatangkan ya keberkahan ya, rahmat Allah. Sebaliknya ya, kalau pemerintahnya tidak peduli ya, kemaksiatan dibiarkan misalnya, malah ditumbuh suburkan, didanai misalnya, yang kena kita juga ya, masyarakat akan kena azab Allah tadi ya, kalau kemungkaran itu tidak dicegah. Nah, sehingga di sini kita sebagai umat Islam harus paham tadi ya, bahwa aturan Allah ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan mencela ya orang yang berdakwah. Nah, justru ya, kalau dia bisa ya di pemerintahan misalnya, kemudian melahirkan undang-undang yang sesuai aturan syariat, walaupun orangnya sudah meninggal ya, tapi aturannya itu masih dipakai oleh masyarakatnya ya, misalnya wajib orang Islam wajib berjilbab misalnya, wajib menutup aurat. Nah, itu dia buat peraturan daerah misalnya, semua dia wajibkan yang Islam gitu ya. Maka ketika umat Islam itu melakukan turun-temurun ya, mengikuti aturan itu, dia kena amal jariahnya, Masya Allah, kan lebih besar dampaknya Bu ya. Apalagi kalau dia sebagai pemimpin ya, bisa memimpin masyarakat dalam jumlah besar, itu amal jariahnya besar sekali ya. Nah, karena itulah jangan sampai kita termasuk orang yang mencela. Tadi di sini Allah tegaskan ya, jangan mencela orang-orang yang berdakwah untuk kebaikan ya. Justru kita mendukung ya, supaya kemaslahatan itu akan dirasakan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di ayat terakhir, ayat ke-88, Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, terangkan kepadaku, in kuntu, jika aku berada ala di atas bayyinatin, bukti nyata, mir rabbi, dari Tuhanku, warazokani, dan dia memberi rizki kepadaku, minhu, darinya rizkan, rizki hasanan yang baik, wama, dan tidak uridu, aku ingin, untuk uhalifakum, aku menyalahi kalian, ila ma anhakum, terhadap apa yang aku melarang kalian, anhu, darinya, in, tidaklah uridu, aku ingin, illa, kecuali, al-islah, perbaikan, mas tata'tu, selama aku sanggup, wama, dan tidaklah taufiki, petunjukku, illa, kecuali billah, dengan Allah. Alaihi, kepadanya, tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi, dan kepadanya, unibu, aku kembali. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Nah, jadi di ayat 88 ini menjadi pedoman ya, yang indah bagi kita ya, para pendidik, anak-anak kita, para dai, para pemimpin ya. Artinya tidak cukup kita hanya memerintahkan, tapi juga harus memberikan keteladanan ya. Jadi sekarang ini kadang ya, banyak apa-apa itu menyalahkan zaman ya. Misalnya ini susah banget Gen Z ini dididik misalnya, atau Gen Alpha gitu ya. Tapi harusnya yang pertama kita terus tentu introspeksi ya, sebagai orang tua. Apakah kita sudah maksimal ya mendidik anak-anak kita, terutama bukan hanya perintah tapi juga memberikan keteladanan ya. Nah, jadi beliau sampaikan tadi, Nabi Syuaib tidak melakukan apa yang beliau larang. Nah, jadi kalau memang kita larang, ya kita juga jangan melakukan ya. Karena
anak-anak ya, termasuk orang yang kita dakwah, itu lebih mudah melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Kemudian Nabi Syuaib tadi mengatakan, aku hanya menghendaki perbaikan semampuku. Ini mengajarkan keikhlasan ya dalam kita berdakwah, dalam menyampaikan ya, bahwa taufik ya, hidayah itu bukan karena kita sebenarnya, tapi karena Allah. Sehingga kita tidak ada kesombongan, oh dia baik karena dulu aku yang berdakwah kepadanya, misalnya aku yang menunjuki dia nih ngaji, misalnya aku yang menyampaikan ilmunya. Tidak ya. Jadi kita harus sadar bahwa yang berhak ya memberikan taufik hidayah itu hanya Allah. Kalau memang melalui kita itu hanya perantara ya, tetapi karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati, sehingga tidak ada kita rasa ujub, rasa kita ini hebat ya. Karena itu harus kita sadari ya, bahwa berubahnya seseorang itu karena memang Allah menghendaki memberikan hidayah kepadanya. Nah, sehingga keberhasilan ya, apapun itu bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Termasuk misalnya tentang anak-anak kita, kalau dia berhasil itu bukan karena kitanya yang hebat ya, harus kita pahami. Nah, itu karena memang Allah ridho, Allah memberikan pertolongan, sehingga kita tidak mudah ya untuk ujub ya, untuk bangga, untuk merasa hebat ya. Nah, yang perlu kita tanamkan juga tadi, pertama tentunya kita sebagai pendidik anak-anak kita khususnya, yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan keteladanan. Apa yang kita ucapkan itu harus sesuai antara yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan ya. Kemudian tujuan berdakwah ini yang menyampaikan Islam ini tiada lain, bukan untuk popularitas ya, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk nanti mendapatkan kedudukan misalnya, tapi tujuannya lillahi ta'ala, untuk memperbaiki umat, ingin kembali mengajak orang-orang ke jalan Allah, supaya semuanya ini bisa sampai ya, sampai Islam ini. Nah, perkara mereka mau ikut atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Jadi kita hanya menyampaikan, ingin mengajak kebaikan supaya semuanya bisa masuk surga, semuanya bisa melakukan kebaikan. Karena kalau semuanya beriman, bertakwa ya, itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah dapatkan keberkahannya. Nah, makanya kalau dulu ya ulama-ulama itu misalnya terjadi kemarau aja, mereka langsung introspeksi, ini pasti ada pelanggaran di masyarakat yang lalai untuk diluruskan. Nah, termasuk tadi hal-hal mungkin penipuan ya, kecurangan ya. Nah, karena ternyata itu dampaknya ya bukan hanya pada pribadi orang yang melakukan kemaksiatan, tapi bisa juga ke dampak luas ke masyarakat ketika kezaliman ya, kemaksiatan itu tidak diluruskan. Nah, jadi berdakwah itu tiada lain ya untuk memperbaiki umat ya, supaya kembali ke jalan Allah semuanya. Nah, kemudian tawakal ya, artinya setelah itu kita serahkan ya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa merubah ya, sekalipun Rasulullah ya, betapa inginnya beliau ya supaya paman beliau Abu Thalib itu masuk Islam, tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah itu tidak bisa ya. Nah, sekelas Nabi Nuh pun ya, ketika anaknya ya tidak mau diajak beriman, beliau tidak kuasa ya. Nah, jadi kita ingat ya, kita memang hanya bisa menyampaikan tadi ya, setelah itu bertawakal, kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang bisa ya merubah seseorang ya. Pertolongan Allah itu akan hadir kepada orang-orang yang Dia pilih. Nah, kita di sini hanya berusaha memantaskan diri kita ya supaya terpilih, mendapatkan orang-orang yang senantiasa ditolong Allah. Nah, di mana sumber kekuatan kita itu adalah caranya hanya kembali kepada Allah, tiada lain. Termasuk perkara fisik sekalipun ya, tidak cukup kita hanya sibuk olahraga, sibuk misalnya mengatur makan, tapi kalau kita jauh dari Allah, banyak ya orang yang sudah rajin olahraga, makannya benar, banyak yang akhirnya juga sakit ya, karena sakit ini tidak cukup ya hanya merawat fisik, tapi juga ruh kita, akal kita juga harus dikasih makan. Nah, karena kalau jauh dari Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan tadi murkanya ya. Murkanya itu ya entah dikasih
atau ujian ya, seperti itu, entah dikasih sakit, entah dikasih masalah. Tapi kalau kita mau kembali lagi kepada Allah, itulah sumber kekuatan orang beriman ya. Makanya kita kadang heran ya, udah tua gitu, masih kuat beliau ngaji, masih melihat matanya, masih kuat ibadahnya, karena sumber kekuatan yang utama itu adalah kedekatan dengan Allah. Itu yang pertama kali harus kita kuatkan ya, hubungan kita dengan Allah. Apalagi kita sebagai ibu nih ya, bagi anak-anak kita, maka yang pertama harus kita perbaiki ibadah kita, sholat kita, tilawah kita, qiyamul lail kita ya. Karena itulah sumber kekuatan orang beriman itu ketika dia dekat dengan Allah. Maka di sini pelajaran yang kita ambil, mulailah kita merubah ya dari diri kita sendiri tadi ya, karena keteladanan itu lebih penting ya daripada hanya kita omongkan saja ya. Karena khususnya anak-anak kita lebih mudah mengikuti apa yang mereka lihat ya, yang kita lakukan, daripada yang mereka hanya dengar dari mulut kita tanpa kita meneladankannya. Kemudian ketika kita menyampaikan apapun itu ya, berdakwah itu memang ikhlas ya, dan konsisten. Tidak peduli mau dicela orang, mau dianggap orang macam-macam ya. Kita luruskan niat semata-mata hanya untuk meraih ridha Allah. Kemudian hanya kepada Allah lah kita menggantungkan harapan apapun itu. Jangan pernah kita berharap kepada manusia, kepada makhluk ya. Tapi kita harus lurus murni hanya mengharap kepada pertolongan Allah, jangan yang lain-lain. Nah, sehingga kita simpulkan dari tadabbur kita pada hari ini, kemaksiatan ya yang terus-menerus itu tanpa taubat itu akan mengundang azab Allah. Nah, jadi kita sudah belajar ya, karena manusia itu ya kalau diomongkan kadang itu nggak bisa sadar-sadar. Maka di sini Allah ceritakan ya pengalaman nyata dari kaum-kaum terdahulu tadi ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib ya, kaum Nabi Nuh dan yang lain-lain ya. Harusnya itu menjadi pelajaran yang berharga. Nah, kita juga sudah melihat bagaimana dulu ya orang-orang yang kena itu ya, musibah itu. Kita bisa melihat tsunami baik di Aceh dulu, di Bantul, di Palu ya, gempa dan lain-lain. Itu harusnya menjadi pelajaran ya yang nyata dari Allah, supaya kita segera memperbaiki diri tadi ya, segera mendekatkan diri kepada Allah. Tiada lain ya, azab Allah itu akibat tadi kemaksiatan yang terus-menerus tanpa bertobat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tauhid ya, mengesahkan Allah, akidah yang lurus itu adalah dasar seluruh perbaikan hidup kita, termasuk masalah urusan ekonomi, urusan sosial, urusan bermasyarakat, urusan bernegara. Itu dasarnya harus tauhid yang benar. Jadi kita melakukan apapun itu harus niatnya murni dalam rangka meraih ridha Allah, tidak ada yang lain. Kemudian kejujuran dan keadilan ya dalam bermuamalah itu adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi jangan dikira kalau kita melakukan apapun, kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, kemudian caranya mengikuti yang dituntunkan Rasulullah, maka itu menjadi ibadah. Jadi ketika ibu-ibu masak misalnya ya, masak yang bersambil berdoa, niatnya untuk keluarga supaya sehat, supaya kuat ibadah, maka itu menjadi amal soleh yang besar ya di sisi Allah pahalanya. Nah, orang yang bekerja juga ya, menjadi pedagang, menjadi pendidik, menjadi apapun, maka niatkan itu dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka berkontribusi menjadi manusia terbaik yang bisa bermanfaat, maka tidak sia-sia ya hari-hari yang kita jalani. Dan itu akan lebih ringan ya menjalani kalau dasar niat itu adalah dengan keikhlasan. Kemudian kita harus jujur tadi ya, dan adil dalam bermuamalah ya. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ketidakadilan, jangan sampai menzalimi hak orang lain. Kemudian seorang mukmin tadi hendaknya senantiasa sabar ya menghadapi ejekan ya ketika dia mempertahankan kebenaran. Kemudian terakhir, perubahan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya dengan memurnikan niat kita ikhlas ya, kemudian memberikan keteladanan, selanjutnya bertawakal ya, menyerahkan hasilnya kepada Allah, menyerahkan harapan hanya kepada Allah. Jadi kita tidak dituntut hasil ya, yang Allah tuntut hanya upaya. Nah, perkara hasilnya orang mau menerima atau tidak ya, itu adalah urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan ya dengan tulus ikhlas dan mendoakan, maka itulah ya insya Allah yang akan
berbuah keridaan Allah. Jadi kita senantiasa berdoa ya kepada Allah supaya menjadi hamba yang bertauhid lurus, kemudian senantiasa jujur, senantiasa adil ya, dan kita juga senantiasa berdoa supaya Allah memberi kita rezeki yang halal, yang baik, yang penuh berkah. Nah, kemudian kita juga minta taufik ya, pertolongan Allah supaya kita bisa melakukan perbaikan minimal diri kita ya, keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Sehingga dengan demikian ya, kita berharap akhir hidup kita adalah husnul khatimah ya. Karena dengan senantiasa istiqomah itulah insya Allah ya Allah akan karuniakan kita husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Demikian Ummahat Fillah materi